kalau istri mau cantik dibiayai ya teman-teman, betul nggak ya buat para cewek-cewek? Iya memang kan nyari-nyarinya Jumat Kliwon yang hari lahir Selasa gitu kan. Bodoh ya kalau manusia. Saya udah tidur, udah enak-enak tidur, udah gini-gini, saya pulang, saya gini-gini kan sisit saya kan maruran. Itu yang dicari siapa? Ya kamu, bapaknya, ayahnya. Waduh, mau sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu sagung dumadi. Ya teman-teman, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang persugihan IPRI. Saya bersama Bapak Kuncen Yayan selaku Kuncen di Kampung Nagara Singa akan membahas seputar persugihan IPRI. Apa sih persugihan IPRI itu dan keuntungannya apa sih? Dan konsekuensi yang akan kita dapatkan dari persugihan itu apa? Stay terus di channel ini, simak sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oke, assalamualaikum Bapak Kuncen. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Kantong gimana kantong? Kantong kosong ya. Aduh. HP heman ya. Buat yang mau isiin kantong. Oke, Bapak Kuncen. Nah kita sekarang kan mau membahas tentang persugihan IPRI. IPRI itu apa sih? Saya ngomong agak susah gitu ya. Kenapa ya gitu? IPRI kayak ada yang ganjal gitu ya teman-teman. Tadi itu kita sempat hilang mikro satu, bener kayaknya ke bawah gitu. Nah memang. Untuk sosoknya sendiri IPRI itu apa sih ini? IPRI itu apa? IPRI kalau ke atasnya kepala itu semacam wanita cantik banget, kayak bidadari. Kalau dikatakan kayak bidadari pakai mahkota cantik, tapi ke bawahnya ular, Nah pernah untuk menawarkan kayak saya juga ini mau apa ditawari apa menawarkan, yang menawarkan semacam logam. Dia mungkin dia yang nawarin gitu. Nawarin semacam gimana gitu, semacam logam. Kamera belum. Tuh semacam logam. Nah ini mau buat apa? Tapi saya harus nikah dengan kamu katanya. Lalu kalau nikah dengan kamu tidurnya gimana? Ya udah, punya kamar terkhusus. Datangnya malam Selasa, malam Jumat. Terus kumaha? Malahan mah atuh yang diberi duit. Ya kalau pengen kaya kamu bisa dikasih katanya. Tapi tidur sama saya, nikah sama saya. Wah nggak mau, saya takut. Bukannya kalau Pak Kuncen Yayan itu suka banget sama istri cantik? Ya betul itu ya. Ya kalau di para ya kalau di manusia ya kalau. Nah untuk penjelasannya IPRI itu semacam jin atau siluman atau apa gitu? Tahu pokoknya kalau IPRI duka jin, duka siluman gitu. Ya. Yang penting di mukanya cantik banget. Kalau siluman kan manusia setengah ya kan, bukan manusia sempurna gitu. Bahkan punya merah delima apa gitu. Intinya dia tuh maksudnya kalau pas berubah tuh ke bawahnya juga ada ularnya atau misal dia secara manusia gitu. Enggak ada kakinya, ular. Yang setahu saya yang jumlahin Kuncen ya itu kayaknya dia kakinya sempurna deh, nggak jadi ular. Ada ular. Enggak jadi ular loh dia. Cuma maksudnya kalau misalkan jadi ular sempurna gitu, kalau jadi manusia kan nggak ada ular bawahnya gitu. Yang dulu itu iya kan? Ular. Iya kan, nggak ada ular kan bawahnya kan? Nah, cuma ular itu. Tapi cantik. Waduh. Warna tergiur lah. Nah ini kesimpulannya dia tuh bawahnya ular atau bukan? Kalau sekarang yang nemuin ya, kalau sekarang kan dia udah tobat ya. Kalau sekarang mah kalau dia udah jadi umat muslim biasa ada kaki ada. Dulu nggak ada. Tapi tetap bisa berubah jadi ular. Bisa jadi ular. Di saat pernah ada saya juga ya, sekarang kan dia udah bertobat.
Pernah saya pernah kehabisan bensin motor sana. Terus? Nah, ku Abi coba yang dulu saya pernah mau dikasih logam. Motor saya kan habis bensin di Pasar Gaib itu. Iya. Saya taruh sana. Sampai pagi ada. Bahkan ada yang orang melewat, tiba-tiba motor tersebut di bawahnya ada ular hitam. Ada yang lihat gitu ya? Iya, sekalinya. Terus sekali lagi dekat Gerasi Pak Haji. Habis bensin saya taruh di sana. Oleh teman mau dimasukin sama ke Gerasi gitu. Nah tiba-tiba mau di sana ada juga lagi. Saya udah dua kali saya tolong, ada ini kehabisan bensin, tolong jagain gitu. Jagain karena ini di sini kan banyak paling. Ya, alhamdulillah sampai pagi ada. Dan tiba-tiba Asep juga bilang, itu punya ingon-ingon kamu. Bukan, saya tidak ingon-ingon punya ular. Kalau domba saya boga. Kalau ular nggak boga. Saya. Dari sosoknya sendiri, maksudnya kayak gimana tuh pakaiannya, ininya. Tapi yang saya tahu juga sosoknya emang cantik ya, cantik sekali, matanya tajam, hidungnya mancung, ininya kayak tirus gitu. Terus dia kan pakai mahkota gitu, mahkotanya kayak ular gitu ya. Terus dia tuh pakaiannya merah sama hitam ya, merah sama hitam. Mungkin teman-teman juga bisa ya lihat di film-film kayak tutur ular atau misalnya Gunung Merapi, akan ada yang jadi siluman ular. Nah bentuknya sama persis kayak gitu. Terus misal ini kan kuncennya kan sempat ditawarin. Nah ketangkapan kuncen kan di kita kan, maksudnya di daerah kita ini kan ada berapa, ada banyak, ada lah satu tempat yang misal ada uas saya juga pernah waktu itu ditawarin gitu. Cuma cowok itunya, hiperinya cowok gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita misal terjerumus ke dalam hal itu, nah ada konsekuensinya nggak tuh? Mungkin saya juga pernah. Tapi kalau Ipri itu carinya di lahir hari Selasa. Kenapa tuh bisa hari Selasa? Tahu itu, buat ganteng gitu di hari Selasa orangnya. Masa ganteng sekali ya Bapak Kuncen ini, pede-pedenya aduh. Tapi setiap Ipri kadang ada yang lahir Selasa, emang senang di hari. Iya memang kan nyari-nyarinya juga Kliwon yang hari lahir Selasa gitu kan. Terus kan mereka juga ibaratnya kan kalau misal dulunya jadi Kuncen Yayan misal sampai apa kayak tadi kan banyak cerita dari orang, saya juga pernah tahu. Nah mereka tuh sebenarnya kan ngelakukan ritual dulu ya, jadi semacam semedi gitu. Itu tujuannya apa sih? Sebenarnya semedi itu mereka di tempat-tempat yang mereka yakini ada iperinya gitu. Habis semedi 3 hari 3 malam ya, atau ada yang malah sampai 40 hari. Nah mereka tuh dibawa ke alamnya, dibawa ke alam iperi itu. Ibaratnya mereka melakukan pertemuan lah di sana, melakukan perjanjian gaib di alam gaib ya. Jadi setelah itu lanjut ya, mereka ibaratnya melakukan perjanjian. Setelah itu kan mungkin dilanjut ya. Nah di rumah-rumahnya itu ada satu kamar yang memang tidak bisa dimasuki siapapun. Di kamarnya itu dipakai hiasan. Nah mereka itu sebenarnya Iperi itu nggak melihat siapapun, mau yang ganteng memang mereka senang ya, tapi nggak melihat fisik, nggak melihat apa, yang penting mereka mau diseketui. Terus kalau misal habis tidur ya kan, mereka kan datangnya di hari-hari tertentu tuh. Misalnya kalau udah kan biasa mungkin ya mereka melakukan hubungan suami itu terus tidur. Nah habis tidur itu kan mereka meninggalkan sisik yang semacam emas itu kan, mereka itu tuh sisik atau emas sih sebenarnya? Sisik dia kan gini, dulu juga pengen nikah sama saya, lalu gimana cenah yang lebat duit ku abdi dibere, terus kumaha tidur, nikah dulu sama saya, ntar di hari Selasa kamu saya tidur. Makanya dia harus, datang mungkin gitu ya, kamu harus punya kamar terkhusus. Ntar saya jam 12 saya datang di malam Selasa, di malam Jumat, lalu saya tinggalin yang karuning kuning baru bulat.
Tapi itu tuh sebenarnya yang dilihat mereka tuh memang wanita cantik ya. Tapi kalau kita lihat secara logis kan ular ya, ular gede banget itu. Bahkan saya ditanya kayak gini, itu yang bulat itu apaan? Nggak bilang, udah saya nggak mau gitu. Ya kamu nggak tergiur sama Ipri. Ya mungkin Emang buat apa? Nguji gitu mungkin, yang nguji Bapak Kuncen Yayan gimana imannya ya, Apa? mungkin ya nggak mungkin lah ini Kuncen mau diajak bersekutu gitu kan. Nah tiba-tiba gini, itu apa yang itu? Bodoh ya Aceh. Kalau manusia saya udah tidur, udah enak-enak tidur, udah gini-gini, saya pulang, saya gini-gini kan sisit saya kan marurag. Ya kan Ipri itu sejarahnya dari Nyeblorong ya. Kalau nggak salah sisi ularnya dari sana intinya. Nah intinya buat persugihan itu sebenarnya konsekuensinya besar ya teman-teman. Jadi kalau misal sampai intinya buat apa sih sampai segitunya, ibarat kan kalau melihat ekonomi zaman sekarang memang lagi susah ya, cuma intinya sampai terjerumus hal seperti itu kan ibaratnya itu kan musyrik ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau musyrik itu kan tidak ada maafnya gitu deh intinya. Nah mereka itu sebenarnya mereka orang-orang yang mudah terperdaya seperti itu, yang imannya lemah sampai bisa disekutui oleh bangsa siluman atau jin seperti itu gitu. Sempat ngobrol kayak gitu, lalu dia kalau udah nikah bersetubuh dengan manusia misalkan, kalau dia punya anak ntar kedepannya pengen nikah, itu yang dicari siapa? Ya kamu bapaknya, ayahnya. Waduh, mual gitu ya. Asup ke jero batunya mual gitu ya mah. Sampai segitunya. Gitu. Mual sinta arek ngeureuyeuh we. Di mana? Di mana? Ya anu ayeuna gitu. Pak. Ya pun bojo. Oh, kirain teh. Nah, makanya dari temen jangan tergiur seperti itu. Ya intinya pesan moralnya gini, dari kesaksian Kuncen Yayan, intinya itu kan waktu dulu tuh waktu kita masih proses tirakat ya. Ya itu tuh sebenarnya konsekuensinya besar-besaran, ibaratnya kalau bisa kita menerima tawaran mereka. Nah nanti konsekuensinya kalau bujang susah menikah ya, kalau misal ininya nanti diambilnya itu dia sebenarnya meminta tumbal juga loh seperti itu. Mereka meminta tumbal juga sebenarnya. Jadi di bawah biasanya anak kecil yang kita sayangi yang kita coba, yang kita sayangi nanti anak kamu yang di bawah tuh yang rorombehin mah nggak mau. Kok jadi kerombehin nggak mau. Ya, intinya kita kasih penjelasan dulu ya. Jadi dari video ini yang kita ambil intinya jangan sampai kita tergiur dengan persugihan, karena apa, intinya menguntungannya hanya harta itu titipan, harta itu hanya sementara. Nah konsekuensinya untuk kita besarnya bagaimana, karena kita yang dirugikan gitu. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman, gimana ya intinya, bagaimanapun kondisi kita sekarang, setidak punya kita, intinya tidak punya pekerjaan atau terlilit hutang, jangan sampai tergiur ataupun melakukan persugihan semacam itu, karena intinya konsekuensinya besar gitu. Misalnya gimana kita yang rugi. Ya hidup itu hanya sekilas, dunia juga hanya sekilas. Ini kan saya juga bisa dikatakan ini orang mana, orang garasnya. Bukan, saya bukan orang garas ini, orang akhirat. Setiap manusia bakal pulang ke alam akhirat semuanya. Betul sekali. Apa yang diambil. Iya, pepatah orang dulu kan ibaratnya gini, hidupannya seancur lele. Seancur lele itu gimana tuh maksudnya seancur lele? Makanya jangan penjelasannya seancur lele itu gimana, kan lele cuma ke atas ke bawah lagi gitu kan ya intinya. Intinya untuk apapun yang kita lakukan di alam dunia ini akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Mendingan disyukuri rezeki yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik besar baik kecil kita syukuri aja. Besar kecilnya pun itu adalah rezeki kita gitu. Jangan sampai kita kufur, karena dia intinya kalau kita nggak bersyukur, lihat kepada orang lain yang lebih tidak mampu dari kita gitu. Bojok juga yang mau jelek, yang mau bagus, syukuri aja. Jangan tergiur sama Allah Ipri. Intinya gini, kalau istri mau cantik dibiayai ya teman-teman, betul nggak ya buat para cewek-cewek nih. Kalau misal buat para istri nih, kalau istri mau glowing suami yang biayain ya, ini mah nuntut mau glowing dibiayain enggak? Jauh sekali teman-teman, itu benar. Pakai aja. Iya, jangan seperti itu ya. Jadi kalau ada suami bilang gini, kok kamu dekil banget, minta buat beli skincare gitu. Tapi kalau ada pepatah dari Kolat, emang kita mau pengen terjerumus tersebut itu
seandainya ada turunan sih. Kalau nggak Iya. ada turunan nggak bisa. Iya, memang harus Ada ada turunan turunan. juga. Kalau nggak ada turunan nggak bisa. Misalkan dari atasnya ini ke sini dari bawah juga. Udah pernah gitu di atasnya. Iya. Iya. Nah, Bawa turunan. sebenarnya kan kalau misalnya kayak gitu kan dituntut buat keturunan klasik. Dari 7 turunan itu kan ibaratnya persugihan tuh gini. Sebenarnya yang dirugikan persugihan tuh gini. Uangnya dari mana sih? Nah, uangnya itu diambil dari turunan kita. Ibaratnya kita sekarang anak keberapa? Nah, anak cucu kita nanti bakal lebih susah dari kita karena hartanya itu diambil dari bagian-bagian anak turunan kita gitu. Makanya jangan sampai tergiur hal itu. Iya, Kipri juga nggak usah dagang bala-bala enggak ya. Masa punya duit coba. Ya. Terus Nah. bisa apa itu? Dagang cilok enggak Ipri ya. Ya, iya. Mendingan kita kerja usaha ya. Jangan. Iya. Istighfar Intinya aja. di alam gaib juga sebenarnya alamnya itu nggak seperti di alam kita, nggak seperti misalnya kayak jernih gini, jadi kayak kabut gitu. Jadi jamnya juga di sini 1 hari, di sana udah berapa hari gitu, beda. Ya, untuk teman-teman yang pernah mengalami kejadian ganjil di bawah ke alam gaib boleh di komen-komen ya, nanti kita baca satu-satu. Untuk Kuncen Yayan ada pesan-pesan lain? Ya, untuk tadi yang dikatakan jangan untuk mendekati biar ini cantik, biar ini bagus, glowing, jangan. Udah aja Karena saya itu tipu daya ya. mendingan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kan kita hidup hanya sementara. Bakal pulang, setiap manusia bakal merasakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal kita pulang ke sana. Ya, intinya setiap yang bernyawa akan merasakan gitu. Jadi kita harus ingat ke sana gitu. Ada pesan-pesan lain mungkin? Udah itu. Bojo di Terima rumah kasih. menunggu mungkin? Ya, Bojo udah ada. Ya ada ya, Jaja ini udah punya ini. Nah itu si cantik juga udah lupain itu mah. Iya, mau setampan apapun kan intinya nggak boleh tergiur gitu. punya merah delima merah. Mau Apalagi dikasih. yang lagi LDR kayak saya ya, LDR ini jauh kali suaminya. Ini mau itu apa? Merah delima nggak mau. Pernah saya. Ya mungkin pesan-pesan dari kita intinya tetap berpegang teguh pada iman kita, karena di zaman ini iman kita diuji gitu. Bagaimana kuatnya kita. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Untuk teman-teman yang pengen request mungkin mau kontennya pembahasan apa bisa di kolom komentar ya. Nah, untuk mungkin video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini mohon jangan diambil hati ya, karena memang karakternya ini bekihur ya teman-teman. Jadi ini sudah karakteristiknya begini. Nanti kalau misal kalian jaruh ke makam di Negara Singa ketemu ini pasti seru banget pokoknya, kalau ngobrol ini nggak ada intinya gitu. Ini ada apa ya? Nah, ini nggak tahu bawa ginian ini. ini. Itu 3 butir ini. Ini buat apa sih Aduh. bawa ginian? Nggak tahu. Yaudah ya, mungkin video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rasul.